semuanya, perkenalkan aku Gevi Pandesrulantari dengan NIM 2208541077. Nah, di video kali ini aku akan membahas contoh soal analisis numerik dengan metode penyelesaian trapezoidal rule dan juga Simpson's rule. Oke, sekarang kita mulai ke metode trapezoidal rule. Oke, sekarang aku mau tulis contoh soalnya terlebih dahulu. Jadi fungsi fx dengan 7 plus e pangkat min x cos 7x interval A, B sama dengan 0,1 dan subselang N sama dengan 5. Jadi ini soalnya ada fungsi fx sama dengan 7 plus e pangkat min x dikali cos 7x dengan titik interval A, B sama dengan 0,1 dan subselang N sama dengan 5. Nah, ini kita akan selesaikan dengan metode trapezoidal rule. Oke, adapun langkah pertama yang akan kita lakukan di metode trapezoidal rule ini, yang pertama itu kita menentukan lebar subintervalnya dulu nih. Jadi subinterval, kita misalkan untuk subinterval ini dengan huruf A, H, lalu B min A per N. Oke, B min A ini adalah titik interval alias A, B yang tadi 0,1, terus N-nya itu subselang sama dengan 5, jadi kita tinggal masukkan aja angka-angkanya, jadi didapat 1/5. Jadi intervalnya itu, subintervalnya sama dengan 1/5 atau 0,2. Lalu langkah yang kedua, kita akan menghitung nilai fx di setiap titik. Jadi menghitung nilai fx di setiap titik. Nah, gimana caranya? Oke, kita tahu kalau subintervalnya itu adalah 0,2 dan titik intervalnya itu dari 0 sampai 1. Jadi kita mulai dari titik awalnya itu x0 sama dengan ini 0, lalu x1 nya sama dengan yang ini nih 0,2, lalu x2 nya. Nah, x2 nya itu gimana? Itu kan perbedaan nilai di setiap titik itu kan 0,2, jadi tinggal ditambah, ini kan bertambah 0,2 jadi 0,2, 0,2 bertambah 0,2 jadi 0,4. Lalu untuk x3 nya seterusnya jadinya 0,6, x4 nya 0,8, lalu x5 nya nih, x5 nya tuh 1. Nah, berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Karena intervalnya itu hanya 0 sampai 1 gitu. Jadi x0 0 sampai 1 itu. Dengan subintervalnya itu perbedaannya 0,2. Oke. Sampai situ kita udah menentukan nilai fx di setiap titik. Jadinya sekarang kita evaluasi fx di setiap titik. Jadi titik-titik ini akan kita substitusikan ke sini. Seperti itu. Jadi evaluasi fx di setiap titik. Nah, ini kita tahu kalau misalnya fungsi kita itu apa? Fungsi persamaannya itu ini
Jadi 7 plus E pangkat min X cos 7X gitu. Nah, kita tinggal substitusiin aja ke situ. 7 plus E pangkat 0 cos 0 sama dengan 8. Nah, begitu seterusnya sampai Fx5 itu sama dengan 7 plus E pangkat 1 cos 7. Jadi kita dapatnya berapa? 7,4. Ini udah dibulatin ya. Jadi aku kasih ini. Nah, ini. Oke, untuk yang lainnya, hasil-hasil yang lainnya aku tulis langsung aja biar kita bisa langsung ke integralnya. Nih, hasilnya tuh 7,8. Mungkin kalian bisa coba dihitung sendiri dan dilihat hasilnya apakah mendekati seperti ini. Ini soalnya udah aku buletin semua, jadinya dapatnya segini. (7,7) lalu fx3 nya itu adalah 7,6, fx4 nya sama dengan 7,5, lalu ini fx5 nya gitu ya. Nah, sekarang langkah yang terakhir nih, kita akan menghitung integralnya. Menghitung integral dengan trapezoidal rule. Oke. Nah, untuk rumus trapezoidal rule ini aku tulisin aja di sini ya. Sini B integral A sampai B fx dx itu hasilnya seperti ini. Fx0 plus 2 sigma I sama dengan 1 M sama min 1 fx1 ditambah fxn. Kita udah tahu rumusnya, jadi sekarang kita tinggal substitusiin nih dari sini. Nih, nilai H ini berapa? Tadi kan kita udah dapat kalau misalnya nilai H itu 0,2, tinggal dimasukin per 2, terus fx0. Fx0 nya itu berapa? 8 plus 2. Nah, ini tinggal dijumlahin aja untuk fx sampai fx5 ini dijumlahin aja. Jadinya fx1 nya berapa? Fx1 7,8 ditambah fx2 7,7, fx3 7,6, fx4 7,5, lalu yang terakhir ada fx5 itu 7,4. Nah, udah deh, ini sisa 0,1. Lalu yang ini jadinya ini kalau ditotalin semua itu dapatnya 38 terus 0,1. 38 kali 2 berapa? 76. 76 ditambah 8 84. 84 dikali 0,1 8,4. Nah, inilah hasil dari metode trapezoidal rule. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke metode Simpson's rule. Metode Simpson's rule. Nah, gimana sih untuk caranya menggunakan metode Simpson's rule ini? Nah, kita kan udah dapat nih untuk subinterval, terus nilai di setiap titik, nilai x di setiap titik, terus sama evaluasi fx di setiap titik. Nah, sekarang tugas kita itu hanya mensubstitusikan nilai-nilai yang udah kita dapat ini ke rumus metode Simpson's rule. Lalu apa sih rumus dari metode Simpson's rule? Oke, sekarang aku
tulis aja. Itu untuk yang ini, integral A sampai B fx dx itu sama ya. Ini B. Fx dx. Nah, karena kita punya nilai A, B ini 0,1, jadi kita bisa tulis nih di sini. Jadi 1, 0 sampai 1 fx dx. Nah, ini H/3. Inilah perbedaan dari metode Simpson's rule sama trapezoidal rule. 4 sigma I sama dengan 1 N-1 fxi plus 2 N-2 I sama dengan 2 fxi plus fxn. Udah dapet nih, tinggal masukkan H-nya itu berapa tadi? 0,2 per 3. fx0 nya berapa? fx0 nya itu 8 ditambah 4. Lalu kita masukkan untuk yang 0,2. Salah ya ini ya. Oke. Dari sini kita udah dapat, tinggal masuk-masukin nih nilai F 0,2, F 0,6 dan seterusnya. Ini kita dapat kalau dibulakan tuh sekitar 0,067, lalu di sini 8 ditambah 4 kali 7,8 plus 7,6, lalu 2 kali 7,7 ditambah 7,5 plus 7,4. Ini tetap ini 8 plus 4 kali 15,4 ditambah 2 dikali 15,2 ditambah 7,4, 0,067. 8 tambah 61,4 ditambah 30,4 plus 7,4. Udah deh, kita ketemu hasilnya. Nah, inilah hasil dari Simpson's rule. Jadi perbedaan antara metode trapezoidal rule dan juga Simpson's rule itu terletak pada pembagi dari H atau pembagi dari subinterval. Kalau di sini H/3, tapi kalau yang di sini H/2. Terus di sini juga, ini juga dikali 4 fxi, 2 kali fxi plus fxn. Jadi begitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke implementasi metode trapezoidal rule dan juga Simpson's rule ke dalam Python. Jadi kita akan beralih ke video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke implementasi metode trapezoidal rule dan juga Simpson's rule ke dalam bentuk Python. Nah, kita
mengimplementasikan ke Python itu di sini menggunakan Google Colab. Hmm, Oke, aku mulai share screen dulu. Nah, udah terlihat ya. Di sini aku udah taruh kodenya yang di atas ini kode trapezoidal rule dan juga yang kedua ini ada metode Simpsons rule. Nah, kita akan bedah satu persatu nih kodenya. Oke, kita mulai dari definisi. Definisi fx return 7 plus mat E bintang 2 itu artinya pangkat min X, terus bintang 1 itu artinya dikali mat cos 7 kali X gitu. Jadi kita bacanya 7 ditambah E pangkat min X cos 7 kali X. Lalu kita beralih ke batas integrasi, itu ada A sama dengan 0, B sama dengan 1. Tadi kan di soal kalau misalnya batas interval itu adalah A, B sama dengan 0,1 kayak itu. Terus untuk jumlah subintervalnya itu tetap N sama dengan 5, lalu kita mencari selang subinterval yang kita lambangkan dengan huruf H sama dengan B min A per N. Lalu selanjutnya menghitung integral menggunakan aturan trapesium. Nah, ini integral yang tadi kita sudah sempat bahas di perhitungan manual. Jadi integral itu 0,5. Kalau tadi kan H per 2, sekarang 0,5 dikali H, terus dikali lagi dalam kurung FA. FA itu maksudnya fx0 sama kayak fx0 yang tadi, yaitu hmm, fx dengan titik awal. Terus ditambah 2 dikali hasil dari fx fx1 sampai fx5 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai run nih. Oke, run. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nih, hasil integral menggunakan aturan trapesium dengan n sama dengan 5 itu adalah 7,045 sekian. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan sama hasil trapezoidal rule tadi yang kita hitung secara manual, itu ada sedikit perbedaan. Karena apa? Karena tadi aku hitung yang manual itu dengan membulatkan angka-angka di belakang komanya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan hasil di decoding ini. Oke, sekarang kita akan beranjak ke metode Simpson's Rule. Nah, sebenarnya sama aja karena tadi kita udah ketemu nilai H dan juga ini integralnya. Nah, terus apa sih perbedaan dari trapezoidal rule sama Simpson's rule? Nah, untuk Simpson's rule ini kita bisa lihat nih yang pertama. Simpson's rule itu untuk H-nya itu tiga. Dibagi tiga. Jadi H per 3 kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini definisi Simpson's rule out F, A, B, N. Nah, di sini kita bisa lihat S sama dengan FA plus FB. Nah, di mana S-nya ini ada dua. Kalau misalnya yang tadi, yang trapezoidal rule, itu S-nya itu cuma ada satu. Dua kali Fx1 sampai Fx5. Nah, kalau di sini ini dibagi jadi dua. Untuk yang dikali 4 itu, dia pakainya, eh, untuk yang dikali 4 itu, dia pakainya Fx2 plus Fx4, jadi kayak dilompatin satu. Terus untuk yang dikali 2, itu dia pakainya Fx3 ditambah Fx5 gitu. Nah, sekarang kita coba untuk ngeran fungsi ini. Kita blok dulu karena tadi kita sedikit ubah fungsinya. Nah, nih, dapat. Untuk hasil integral dari Simpson's rule itu 6,5461 sekian. Sedangkan yang kita dapat di Simpson's rule itu sedikit berbeda juga karena balik lagi tadi kita menghitung eh, X0 sampai X5-nya itu angka-angkanya
dibulatin. Jadi sedikit ada perbedaan. Jadi cuma beda 1, sekian gitu. Oke, segitu aja penjelasan mengenai implementasi metode trapezoidal rule dan juga Simpsons rule. Aku tutup video ini dengan ucapan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Dadah.